Aturang panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Nawayan Eka Tirtayani, NIM 2411011010, nomor absen 5 dari kelas BKA semester 2. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Deastiti dengan NIM 2411011011 dari kelas BKA semester 2. Baik, di sini kami akan membuat video terkait permainan Majaran Jaranan yang diampu oleh Profesor Dr. Rike Darsana dan Wayan Eka Pramarta MPD. Videonya nanti akan meliputi terkait pengertian, filosofi, dan langkah-langkah memainkan tradisi tersebut. Selamat pagi, Tirta. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu, kabar saya. Kabar selalu baik ya. Nah, tadi kamu dapat belajar apa? Saya tadi dapat pelajaran matematika, Bu. Waduh, pelajaran matematika pasti pusing banget ya habis belajar itu. Ya sih, Bu, pusing banget. Saya soalnya kurang suka dengan angka-angka. Oke, nggak apa-apa kok, adik kamu bakal terbiasa ya sama pelajaran itu. Nah, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah menyempatkan hadir di ruangan BK ini. Nah, kamu di sini nggak usah tegang ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Baik. Nah, sebelumnya kamu udah pernah ikut kegiatan konseling nggak? Belum pernah sih, Bu, ini pertama kalinya. Baik. Pertama kali ya kamu ikut kegiatan konseling. Nah, ini tuh merupakan kegiatan konseling. Kamu tahu nggak apa itu konseling? Kurang yakin sih, Bu, saya. Mungkin kurang terlalu mengerti terkait kegiatan itu. Oke, nah Ibu ingin menjelaskan secara detail apa itu konseling agar kamu paham juga ya maksud kegiatan ini. Baik, jadi konseling itu merupakan interaksi antara Ibu sebagai konselornya dan kamu sebagai kliennya. Nah, disinilah kita akan bercerita bercerita tentang permasalahan kamu. Di sanalah kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan kamu dan membangun diri kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Tirta, apakah paham? Baik, Bu, bisa dipaham. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling, ada baiknya kita untuk berdoa agar konseling kita hari ini dilancarkan ya. Baik, Ibu pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, kamu udah tahu belum alasan Ibu manggil kamu ke sini? Nggak tahu sih, Bu. Nggak tahu ya? Oke. Jadi nanti Ibu akan menyampaikan alasan Ibu kenapa kenapa saya memanggil kamu ya ke sini. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan sesuatu lagi agar ingin meyakinkan kamu agar lebih bisa nyaman di sini, lebih terbuka. Jadi yang ingin Ibu sampaikan di sini, dalam kegiatan konseling itu Ibu sebagai guru BK selalu menerapkan yang namanya kode etik BK, di mana kode etik BK itu berisi tentang asas-asas BK ya. Asas-asas BK itu secara umumnya terdiri atas asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah, kamu tahu nggak arti dari asas-asas tersebut? Atau pernah dengar asas itu? Tahu sih, Bu. Nggak tahu ya? Baik, Ibu akan jelaskan. Kalau asas kerahasiaan itu, di mana Ibu sebagai konselor akan menyimpan segala cerita kamu. Ibu tidak akan menyebar cerita kamu ke orang lain karena Ibu akan menjaga penuh privasi kamu ya. Nah, di samping itu, Ibu ingin menciptakan suasana yang lebih terbuka dan nyaman buat kamu. Jadi, kamu harus percaya sama Ibu bahwa Ibu tidak akan menyebarkan cerita kamu seperti itu. Lalu, asas keterbukaan, di mana kamu bercerita secara nyaman, secara luas. Tidak ada yang kamu sembunyikan dari Ibu, tapi Ibu di sini juga tidak memaksakan Tirta untuk bercerita sepenuhnya, jadi senyamanmu saja di sini. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana kamu
berada di ruang BK ini tanpa ada unsur paksaan, ya. Jadi di sini karena niat kamu sendiri kamu datang ke ruangan BK ini, seperti itu. Nah, jadi itu kode etik BK yang Ibu pegang agar kamu bisa lebih nyaman ya berceritanya. Nah, jadi langsung saja Ibu ingin menjelaskan kenapa Ibu memanggil kamu ke sini. Nah, jadi Ibu dapat sempat berbicara terhadap guru di kelas kamu. Di sana juga guru kamu sempat bercerita kepada Ibu kalau ada salah satu siswanya, yaitu kamu, dimana kamu terlihat seperti motivasi belajarmu itu menurun, serta sering melamun dan enggan untuk ikut kegiatan kelompok bersama teman-teman. Di sanalah kamu menjadi perhatian guru kamu itu. Nah, guru kamu itu bingung. Dia ingin menanyakan keadaan kamu, tapi dia masih nggak enak sama kamu bertanya secara langsung. Nah, tapi dia untuk langkah yang pertama dia menghubungi Ibu dulu. Nah, di sanalah dia meminta tolong kepada Ibu karena Ibu juga sebagai guru BK di sini. Nah, dari segala cerita yang Ibu guru kamu ceritakan kepada Ibu, disinilah Ibu berniat untuk memanggil kamu. Di sini kita bersama-sama untuk mengubah diri kamu itu menjadi lebih baik lagi. Karena itu jika diteruskan seperti itu akan berdampak tidak baik ya terhadap proses pembelajaran kamu, dan itu mungkin merugikan diri kamu gitu untuk kedepannya. Seperti itu alasannya. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa kamu akhir-akhir ini seperti itu? Kalau boleh cerita, bisa diceritakan kepada Ibu. Kalau saya sih motivasi belajar turun seperti itu tuh karena mungkin keseringan main HP aja ya Bu. Saya juga nggak berani dan ada takut untuk bergaul di keramaian kayak seperti itu. Baik, jadi kamu lebih memilih untuk kegiatan yang menyendiri seperti itu ya, dengan bermain HP dan menarik diri dari lingkungan sosial seperti itu ya. Kalau boleh tahu lagi, ada nggak penyebabnya kenapa kamu kayak gitu? Mungkin karena saya itu agak bosan belajar, jenuh seperti itu mungkin, dan karena yang tadi saya udah sebutin kayak kurang merasa nyaman gitu loh Bu kalau berada di keramaian itu. Mungkin karena belum terbiasa, juga karena jarang juga saya terlalu bergaul sama teman-teman yang lain. Baik, terima kasih ya Tirta karena kamu sudah memberitahu yang sebenarnya kepada Ibu. Ibu sangat mengerti dan itu merupakan hal yang wajar kok. Semua orang pasti pernah berada di posisi itu. Namun di sini kita bersama-sama mencari solusi tersebut. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu apa sih yang kamu suka dan nggak sukanya di sekolah? Kalau saya sih sukanya itu mungkin seperti main saya suka, tapi mainnya itu seperti main berperan mungkin seperti itu. Oh, main berperan seperti kayak drama-dramaan gitu, terus Ya. kamu berperan dalam suatu hal. Oke, baik-baik. Kalau yang nggak sukanya? Kalau saya sih nggak sukanya mungkin Ya coba pikir-pikir lagi ya yang kamu nggak sukanya apa, nanti kita cari solusinya dengan hal yang seru mungkin biar kamu jadi suka gitu sama hal yang kamu nggak suka itu. dah Bu. Mungkin tadi hal yang nggak saya suka itu seperti bermainnya itu terlalu ramai sekali. Baik. Nah, Ibu tadi cuman memperjelas lagi. Nah, oke, jadi dari yang kamu sampaikan tadi, nah Ibu kepikiran nih untuk mengajak kamu untuk lebih lebih tidak menarik diri lagi. Nah, di sini Ibu akan mengajak kamu bermain. Nah, dengan hal yang seru yang mungkin kamu suka ya, Ibu
ingin memperkenalkan sebuah tradisi, namanya tradisi permainan yang namanya Mejaran-jaranan, di mana tradisi permainan Mejaran-jaranan ini berasal dari Desa Banyuning. Nah, itu tuh dari Buleleng di Bali, seperti itu. Sebelumnya kamu pernah nggak dengar tradisi itu? Belum pernah sih Bu dengar tentang tradisi seperti itu. Belum pernah ya? Nah, nanti kita akan bermain seperti itu sama teman-teman kamu, dan ibu juga nanti di sana bakal bermain bersama-sama di sana. Nah, nanti kita akan bermain di lapangan terbuka ya. Nanti kita cari suasana yang memungkinkan kita bisa bermain seperti itu. Nah, ibu ingin jelaskan lebih detailnya lagi terkait permainan Mejaran-jaranan itu. Nanti di sana kita bermainnya secara berkelompok, ada tim lawan, ada ya di sana kita nanti bakal beradu ya, tapi dengan seru-seruan di sana ya. Nah, di mana permainan Mejaran-jaranan itu kita masing-masing kelompok saling berperang ya, seperti kuda. Nah, Mejaran-jaranan itu kan bahasa Balinya ya, kalau bahasa Indonesianya itu kuda. Nah, di sanalah nanti kamu bisa ambil peran sebagai yang di atasnya, yang menunggangnya, lalu kamu juga bisa menjadi yang yang mengangkat yang jadi jokinya yang di atas itu. Nah, nanti kamu bebas bisa memilih di sana. Nah, sudah pastinya di sana akan melatih diri kamu terkait bekerja sama dengan teman-teman, dan melatih cara kamu berinteraksi sesama teman-teman seperti itu, dan sudah pasti akan seru. Nanti akan membuat kamu dari hal-hal yang kamu nggak suka itu menjadi suka. Nah, itu nanti kita bakal ke lapangan untuk bermain. Apakah kamu bersedia mungkin hari ini atau besok? Kayaknya sih bisa sih Bu hari ini. Kelihatannya permainannya seru banget gitu loh. Saya mau coba sih. Oke, hari ini ya. Nanti kita persiapkan lagi dan beritahu teman-teman untuk bermain itu. Baik, jadi seperti itu tradisi dari permainan Mejaran-jaranan. Nah, kalau kamu bisa ikut terlibat secara aktif di permainan itu, nanti ibu akan kasih kamu reward. Wah, apa itu rewardnya Bu? Ada deh, nanti setelah itu ya ibu kasih. Nah, sekarang kamu harus tetap semangat ikuti permainan itu ya. Tapi kalau misalnya saya masih agak takut gitu loh Bu, berbaur sama orang lain gimana? Gak apa-apa, nanti di sana semampu kamu ya. Pelan-pelan kita membangun diri kamu menjadi lebih baik lagi. Percaya kok nanti bakal ada perubahan sedikit demi sedikit. Ya kalau begitu saya mau deh Bu ikut bermain tradisi itu. Oke, bagus sekali. Ayo kita main. Baik Tirta, bagaimana perasaan kamu setelah bermain tradisi Mejaran-jaranan? Coba kamu ceritakan kepada ibu. Baik Ibu, perasaan saya itu senang karena saya mencoba untuk berbaur dengan teman-teman saya, dan teman-teman juga mau mengajak saya bermain, dan saya juga merasakan hal yang baru karena saya bermain peran yang seperti kesukaan saya, sudah saya bilang tadi. Sangat seru Bu menurut saya. Baik, sangat seru sekali ya. Jadi perlu kamu ketahui bahwa dunia sosial itu tidak semenakutkan itu ya, bahkan sangat seru. Dan di sana kamu sudah ada perubahan sedikit demi sedikit agar kamu bisa berubah dari perilaku yang sebelumnya. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Nah, jika kamu masih ada keluhan, kamu bisa hubungi ibu lagi untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Seperti itu Tirta. Nanti kalau misalnya mungkin kembali saya ke versi yang agak tertutup seperti itu, atau enggak saya masih agak takut-takut untuk bergaul, berarti saya bisa menghubungi Ibu ya. Bisa sekali Tirta. Nanti kita bersama-sama lagi mencari solusi yang bikin kamu semakin kuat untuk menumbuhkan diri kamu lagi menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Baik,
Kiranya sesi konseling ini sudah berakhir ya, sampai di sini saja. Karena kita dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Oke, Ibu pimpin sekarang, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tirta. Jangan sungkan-sungkan ya cerita sama Ibu. Kamu bisa hubungi Ibu untuk selanjutnya. Makasih Ibu. Iya, sama-sama Tirta. Majaran Jaranan adalah sebuah permainan tradisional yang berasal dari desa adat Banyuning, Buleleng, Bali. Permainan ini melibatkan dua kelompok yang masing-masing membentuk formasi menyerupai kuda atau jaran dengan satu pemain dari tiap kelompok yang diangkat untuk saling bergulat dan mengadu kekuatan. Pemain yang berhasil menjatuhkan lawannya dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan yang terjatuh dianggap kalah. Ciri khas dari permainan ini adalah diiringi oleh lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para pemain sepanjang permainan berlangsung. Secara filosofis, Majaran Jaranan berasal dari kata jaran yang berarti kuda sebagai hewan yang melambangkan indria atau panca indera. Dengan demikian, permainan ini dimaknai sebagai simbol pengendalian indria yang perlu dilatih dan dibiasakan sejak dini. Langkah-langkah melakukan permainan Majaran Jaranan. Pertama, pembentukan kelompok. Peserta membagi menjadi dua kelompok yang terdiri atas 4 orang. 2. Penentuan peran. Setiap kelompok menentukan peran anggotanya. 1 orang berperan sebagai jaran atau kuda, 2 orang berperan sebagai pelana penyangga kaki, 1 orang bertugas sebagai penggotong penyangga tubuh, 1 orang berperan sebagai joki pengendara. Ketiga, persiapan awal. Kelompok melakukan pemanasan dan persiapan fisik serta anggota kelompok lainnya memberikan dukungan semangat. Kemudian keempat, iringan lagu dan yel-yel sebelum permainan dimulai. Peserta mengelilingi arena sambil bernyanyi dan meneriakkan yel-yel untuk membangkitkan semangat. Kelima, pelaksanaan permainan. Kelompok saling beradu dengan tujuan menjatuhkan joki lawan. Kelompok yang jokinya jatuh terlebih dahulu dianggap kalah. Keenam, penentuan pemenang. Kelompok yang berhasil menjaga jokinya tetap berdiri dan tidak terjatuh dinyatakan sebagai pemenang. Baik, sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akan tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.